Mengawali rangkaian acara kita hari ini, marilah kita buka webinar pendalaman materi trigonometri ini dengan sama-sama membaca lafadz basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran, acara webinar kita penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat, Bapak Karyono MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati pembina MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Rudi Kurniawan MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang terhormat Bapak dan Ibu peserta pendalaman materi matematika substantif dengan tema trigonometri sub menggambar grafik fungsi trigonometri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan ini dapat terwujud dan berjalan sesuai rencana. Kita bisa mulai pukul 10 tepat. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kemarin, yaitu webinar hari Senin pendalaman matematika trigonometri yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi program rutin kita, program MGMP Matematika Barat. Saya sudah menghubungi beberapa pemateri sudah yang siap membackup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini merupakan program rutin dari MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat. Semoga ini bermanfaat sebagai ajang silaturahmi. Tentunya melalui tatap maya ini kita semua bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, bisa merefresh pengetahuan yang lama, yang tidak kita ingat beberapa materi yang kita peroleh di mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dengan seksama, dengan penuh tanggung jawab, dengan keikhlasan. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi selaku pengarah yang selalu mengarahkan kegiatan kami, kemudian teman-teman pengurus yang mensupport kegiatan ini, yang telah memberi donatur Zoom, donatur tenaga waktu,
pemateri, semuanya ini adalah dengan keikhlasan, dengan keinginan untuk berbagi di dalam terwujudnya program atau terlaksananya program MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat ini. Semoga kegiatan ini bisa levelnya tidak hanya Provinsi Jawa Barat, tetapi bisa level nasional. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara webinar yang akan disampaikan oleh pembina MGMP Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Rudi Kurniawan MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiratillahir Robi, di mana pada kesempatan kita kali ini di tengah-tengah pandemi yang benar-benar sedang merajalela, kita bisa memanfaatkan waktu peluang untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan kita, khususnya kematematikaan kita. Dan pada kesempatan ini juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama yang terhormat Pak Karyono, MPD selaku Ketua MGMP MA Matematika Provinsi Jawa Barat, kemudian para penyaji, para panitia, Bapak Tamuri, kemudian Bu Ika dan teman-teman yang lainnya yang menjadi host dalam webinar pendalaman materi. Terima kasih akan bisa menyempatkan kehadirannya materi matematika kita ini, khususnya trigonometri. Benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga Bapak Ibu bisa mengajarkannya kepada para peserta didik masing-masing, DMA-nya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, supaya mereka bisa belajar lebih nyaman, ya, lebih bermakna, dan mereka merasakan manfaatnya. Apa itu belajar matematika? Apa itu manfaat matematika? Mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga di pembelajaran kita bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang kita perdalam, juga disampaikan kepada anak-anak, bisa juga kita menyampaikan kemampuan-kemampuan afektif, spiritual, sikap, kemudian psikomotorik mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan kemampuan matematika itu bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari, dan menambah skill mereka untuk bekal mereka hidup di kemudian hari. Mudah-mudahan seperti itu. Dalam pembelajaran ini juga Bapak Ibu semua, karena kita masih dalam keadaan darurat, nanti kiranya dalam pelaksanaan pembelajarannya benar-benar bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaannya di tempat masing-masing. Silakan gunakan ilmu pengetahuan IT, kemampuan IT yang Bapak Ibu miliki dan terus upgrade sehingga mereka bisa belajar, kita bisa belajar secara daring ataupun secara luring, baik itu melalui aplikasi Zoom, aplikasi e-learning madrasah, bagi aplikasi Google Classroom, maupun aplikasi WA dan aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga mereka bisa benar-benar merasa nyaman dalam pembelajaran matematika kita. Kita tidak usah terlalu banyak-banyak di dalam pembelajaran dengan menggunakan laptop atau digunakan secara online dengan anak-anak, tapi coba gunakan pembelajaran yang lebih kreatif, yang mengedepankan kolaborasi, kreasi, dan kreatif, sehingga mereka benar-benar akan mampu mendapatkan kemampuan-kemampuan di abad ke-21 ini. Bapak Ibu semua, saya tidak panjang lebar ini karena saya harus juga menyampaikan pembinaan di tempat yang lain. Jadi saya rasa pesan saya kepada semuanya, manfaatkanlah waktu sekarang ini dengan sebaik-baiknya dan terus berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Semoga anak-anak kita kelak di kemudian hari dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa, negara, agama,
keluarga, serta kita semua. Sehingga madrasah hebat bermartabat yang kita canangkan dan kita cita-citakan segera tercapai. Sekali lagi, terima kasih Bapak Karyono CS, para panitia dan pengurus MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat, Pak Tamuri ini yang menjadi pemateri, semuanya harus bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi dari para Bapak Ibu guru kita semua. Untuk itu, akhirul kalam, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti kegiatan ini secara penuh, harus ke tempat lain, masuk ke link yang lain. Semoga sukses Ibu Bapak semua. Tetap jaga protokol kesehatan dan dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti di madrasah masing-masing gunakan sekali lagi dengan keutamaan kesehatan dan keselamatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti kegiatan pendalaman materi matematika. Dengan ini juga saya nyatakan kegiatan pendalaman materi matematika trigonometri dalam musyawarah MGMP Matematika MA Jawa Barat resmi dinyatakan dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan bersama, yakni penyampaian materi trigonometri sekaligus diskusi dan tanya jawab bersama narasumber kita pada hari ini, Bapak Tamuri SPD MSI. Beliau adalah guru matematika di MAN 1 Indramayu. Sesi inti ini akan dipandu oleh Ibu Ika Kartika MPmat dari MAN 2 Kota Tasikmalaya sebagai moderator. Untuk itu, kendali sepenuhnya akan kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Ika Kartika MPmat kami persilahkan. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf Bu Ika ya, Ibu ini semuanya. Ya saya lihat duluan ya. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Geometri mah di SMP nggak ada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada host atau pembawa acara Ibu Ariyanti yang telah memberikan waktunya kepada kami tim dari pendalaman materi. Di sini Bapak Ibu guru hebat, saya akan membacakan kurikulum vitae dari yang terhormat Bapak Tamuri. Untuk profil Pak Tamuri, nama Tamuri SPD MSI, tempat tanggal lahir Indramayu 12 Juli 1980, alamat Jalan MT Haryono RT 04 RW 1 Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Nomor WA 081 947 008 277. Untuk emailnya mettamuri@gmail.com. Pendidikan S2 Matematika IPB Bogor, lulus tahun 2009. Untuk riwayat pekerjaan, Pak Tamuri ini tahun 2005 sampai 2017 sebagai dosen Prodi Matematika Universitas Wiralodra Indramayu. 2009 sampai 2015 guru matematika MAN 3 Indramayu. 2015 sampai 2017 guru matematika MAN 2 Indramayu. 2017 sampai sekarang guru matematika MAN 1 Indramayu. Adapun karya ilmiahnya yang sudah dijalani, yang pertama struktur aljabar 1, grup dan sifat-sifatnya, Unwir Press 2012, ISBN 978-602
strip 99812, strip 1, strip 6. Yang kedua, kajian model Black Schools pada opsi Eropa tanpa pembayaran dividen, Jurnal Didaktika volume 1 nomor 5 tahun 2010, ISSN 2085 strip 3440. Yang ketiga, teorema pendugaan Recursive Model Hidden Markov Zero Delay, Jurnal Didaktika volume 1 nomor 7 tahun 2011, ISSN 2085 strip 3440. Yang keempat, sudut-sudut berelasi dengan grafik fungsi sinus dan kosinus, Jurnal Medline volume 1 nomor 1 tahun 2016, ISSN 2502 5872. Prestasi yang pernah beliau raih, yang pertama, peringkat 4 guru berprestasi Jawa Barat tahun 2019. Yang kedua, peraih 1 medali emas, 4 medali perak, 6 medali perunggu, dan 1 honorable mention dari ajang Olimpiade Matematika jenjang guru SMA bidang matematika tingkat nasional. Alhamdulillah, ini lihat dari pengalamannya cukup banyak Pak Tamuri, dan mungkin pada kesempatan ini beliau akan membagikan ilmu atau berbagi ilmu kepada kita, terutama di sini yang mungkin sering kita hadapi ketika memberikan pengajaran kepada anak-anak didik kita, masalah trigonometri yang sekiranya mungkin kita menganggap mudah, tapi bagi siswa mungkin lain lagi. Nah, ini mungkin ada beberapa hal bagaimana cara atau alternatif lain menyampaikan trigonometri, yaitu subpokok bahasan sudut berelasi dengan metode grafik. Nah, ini untuk kesempatannya kepada Pak Tamuri kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ika, atas waktunya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama di acara webinar ini yang akan kita bahas bersama mengenai sudut-sudut berelasi. Nah, sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu, kemudian kepada Ketua MGMP juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Ini berbagi apa yang sudah pernah saya lakukan. Ya, pernah saya lakukan selama pembelajaran. Jadi sebenarnya ini hanya bersifat berbagi pengalaman. Ya, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah saya pernah lakukan ini bisa diaplikasikan juga, karena emang mungkin ya, menurut saya ini suatu hal yang sangat menarik. Ini berawal dari pengalaman saya ngajar pada saat mengajarkan materi trigonometri. Saya yakin Bapak dan Ibu juga merasakan kebagian mengajar kelas 10 khususnya. Ya, kelas 10 wajib itu akan menemukan materi trigonometri. Ya, materi trigonometri ini khususnya tentang sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi yang ada, ini semua siswa kebanyakan pada mengeluh. Ya, pada mengeluh karena emang pada saat kita belajar sudut berelasi, mengajarkan sudut relasi kepada murid itu, banyak sekali rumus-rumus yang harus siswa kuasai. Kita tahu bahwa kalau misalkan kita amati di kuadran 1 saja, itu banyak sekali sudut-sudut yang berelasinya. Ibu Ika, mohon bantuannya untuk share screen materi yang ada. Oke. Halo, Bu Ika. Iya. Ini sedang. Gimana? Sudah ada? Jelas.
Udah ada ini? Udah ada. Pak Taman sudah. Ya, ini materi yang akan kita bahas. Nah, ini sekali lagi awal dari susahnya mengajarkan ke siswa, menjelaskan materi tentang sudut-sudut berelasi. Siswa pun kewalahan untuk memahaminya. Di situ di kuadran 1 saja kita akan menemukan beberapa sudut berelasi. Di kuadran 1 misalkan yang berelasinya itu mengenai alfa dengan 90 min alfa. Belum sinusnya, kosinusnya, tangennya, kemudian kotangennya, sekan dan lain-lainnya. Belum di kuadran kedua. Di kuadran kedua di situ ada 90 derajat plus alfa sama 180 min alfa. Ada sinus, kosinus, tangen serta yang lainnya. Kita tahu bahwa di situ rumusnya sangat luar biasa banyak. Saya juga sempat kepikiran pada saat webinar hari Senin kemarin ada yang bertanya bagaimana cara menghindari siswa supaya tidak menghafal rumus. Nah, ini mungkin salah satu alternatifnya. Salah satu alternatif supaya siswa tidak dibebankan untuk menghafalkan rumus. Karena kalau saya dalam mengajar itu paling anti siswa menghafalkan rumus itu. Kasihan matematika itu udah lumayan mumet. Ya udah lumayan berat, disuruh malah suruh ngapalin. Ya itu lumayan berat juga, kasihan. Nah, oleh karena itu ini alternatif untuk mengajarkan ke siswa. Ya, kita tidak menggunakan apa yang sudah beredar di umum, yaitu buku-buku yang sudah beredar, yang mana kita menjelaskannya itu menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan dari trigonometri, perbandingan sinus, kosinus, tangen, serta yang lainnya. Yang mana kalau siswa suruh dihafalkan bahwa sin alfa sama dengan depan per miring dan lain-lainnya, ya itu ini jauh dari situ, ya berbeda banget. Nah, yaitu dengan menggunakan bantuan dua grafik yang sudah sangat familiar sekali bagi kita, yaitu grafik fungsi sinus dan grafik fungsi kosinus. Nah, boleh kita lihat ke bawah, Bu Ika, grafik fungsi sinus itu yang sudah kita tidak asing lagi. Nah, ini grafik fungsi sinusnya dan grafik fungsi kosinus. Grafik fungsi kosinusnya adalah yang ini, yang akan kita pakai. Dengan dua grafik ini kita akan pakai. Kenapa? Karena ternyata dari grafik fungsi sinus kosinus itu ada hal-hal yang menarik. Ya, hal yang menarik. Kita tahu bahwa di kuadran 1 itu grafik sinus mulai dari 0, naik sampai 90 ketemu 1. Sedangkan kalau kosinus dia dari mulai 1 kemudian turun. Hal ini terjadi pada saat sinusnya di kuadran kedua. Pada saat sinus di kuadran kedua, ternyata si grafik kosinus itu mirip seperti grafik kosinus pada saat mulai di 90 derajat. Ya, mulainya turun, ya mirip turun. Ya, pada saat 90 derajat itu seperti kosinus. Nah, dari sini dari grafik ini saya berpikiran bagaimana kalau kita aplikasikan di sudut-sudut berelasi. Nah, kita lihat sudut-sudut berelasi itu bagaimana. Nah, ini untuk sudut-sudut berelasi sesuai dengan definisi yang ada, sudut berelasi itu adalah sudut yang berhubungan sebenarnya. Contohnya alfa berelasi dengan 90 min alfa. Itu untuk tipe pertama. Kemudian alfa udah ikut berelasi dengan 90 derajat tambah alfa. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Kemudian di kuadran kedua juga masih alfa ini berelasi dengan 180 derajat dikurangi alfa. Di kuadran ketiganya 180 derajat ditambah alfa dan seterusnya sampai negatif alfa. Nah, ini sudut-sudut ini akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan setelah belajar ini kita bisa melepas hafalan rumus. Ya, jadi tidak ada istilah ngapal-ngapal rumus lagi. Oke, lanjut. Kita di sudut berelasi yang pertama.
ke bawah punten Bu Ika. Nah ini. Tuh, kayaknya gangguan sinyal ya. Nah ini yang pertama, sudut berelasi di kuadran pertama. Nah kita tahu di kuadran pertama ini sudut yang berelasinya yaitu alfa dengan 90 derajat min alfa. Nah untuk mendapatkan relasinya, kalau kita amati grafik fungsi sinus pada saat kita menjelaskan sudut alfa derajat, maka di grafik sinus itu kita tarik dari titik 0 sampai alfa. Nah, itu adalah besar sudut alfa. Dan nilainya bagaimana? Nilainya adalah tarik garis ke atas. Nah, kemudian lihat sumbu Y-nya ke kiri itu nilainya. Ternyata ini memiliki nilai yang sama pada saat kita amati grafik fungsi kosinus. Nah, kita lihat grafik fungsi kosinus, kita amati dari 90 derajat ke kiri, geser ke kiri, sepanjang alfa juga. Itu akan sama. Ya akan sama nilainya harus kita tarik ke atas. Ya, tarik ke atas garisnya, kemudian lihat ke kiri, itu sama persis. Karena dari tinggi garisnya pun sama. Ya, dari tinggi garisnya pun sama. Di situ, maka udah jelas bahwa sinus alfa, ya sinus alfa derajat ini akan bernilai sama pada saat kalau misalkan dari 90 ke kiri alfa, maka dari 0 sampai ke batas alfa tadi 90 kurangi alfa, ya di grafik kosinusnya itu. Nah ya, di situnya itu akan sama. Nah sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa sin alfa ini sama saja dengan kosinus 90 derajat dikurangi alfa. Ya tadi udah disampaikan bahwa kalau dari kiri di sudut di grafik kosinus itu kan ke kiri alfa, kosinus punten ya, kosinus yang itu. Kosinus itu ke kiri kan alfa, maka dari 0 itu adalah 90 min alfa. Nah, dari 0 90 min alfa. Nah, itu nilainya sama. Ya, nilainya sama. Sehingga di situ sekali lagi dapat disimpulkan sin alfa sama dengan 90 cos 90 min alfa. Itu jelas lebih enak menurut saya menjelaskan ke siswanya. Ya, dan siswa nggak pasti menghafalkan rumusnya. Yaitu karena dari gambar, kalau udah terbiasa kita menggunakan grafik, itu akan hafal dengan sendirinya. Karena konsepnya adalah di situ konsep dasarnya, yang membandingkan dua grafik. Kemudian di kuadran 1 juga, masih ini di grafik berikutnya, punten Bu Ika ke bawah lagi. Di situ untuk yang kedua, bagaimana kalau kita cos alfa di gambar 5 punten. Nah ya, di gambar 5 itu bagaimana kita mulainya dari cos. Karena di dalam sudut berelasi kan ada sinus, kosinus, tangen dan kawan-kawannya. Untuk cos sama, ya untuk cos ini sama. Kita mulai dari 0 pada saat dan nilainya ke atas, itu ke kiri sumbunya itu adalah dari 90 derajat ke kiri. Akan sama nilainya, ya akan sama dengan yang cos tadi. Nah ini untuk di grafik sinusnya. Sehingga kalau kita ukur dari 0 sampai alfa ini di grafik sinus, besar sudutnya adalah 90 derajat. Sudutnya di sinusnya itu 90 derajat dikurangi alfa. Nah sehingga dari gambar 5 dan 6 ini dapat disimpulkan bahwa cos derajat dikurangi alfa. Itu ya, itu turunan yang kedua. Ya, yang kedua yang kita dapatkan dengan membandingkan dua grafik. Nah, sedangkan untuk perbandingan trigonometri yang lainnya atau relasi trigonometri yang lainnya, untuk tangen, kosekan dan lain-lainnya tinggal menurunkan dari identitas saja, yang nggak mesti pakai grafik lagi. Tangen itu sinus per kosinus, kosekan itu 1 per sekan dan lain-lainnya. Ya, nanti itu ke bawahnya bisa diturunkan sendiri kalau yang ke bawahnya. Nah, untuk contoh soalnya pun kita tidak ngebahas, untuk bahan diamati sendiri juga bisa ya dengan cara yang sama seperti tadi. Di situ akan ketemu bahwa cara menyelesaikan soalnya pun sangat sederhana. Jadi cara menyelesaikan soalnya sangat sederhana dengan menggunakan grafik itu. Ya, dengan menggunakan grafik lebih sederhana. Kayak kita contoh soal bisa, biar nanti Bapak dan Ibu sendiri yang akan menelusurinya. Kita lihat di
relasi yang kedua, ya, yang di kuadran berikutnya, ini punten di Bu Ika yang bagian terus ke bawah, ini masih jawaban soal tadi. Nah, terus, nah ini yang kedua. Yang kedua ini beranjak ke kuadran yang kedua. Kuadran kedua itu adalah 90 derajat ditambah alfa. Bagaimana untuk relasinya? Ya, untuk relasinya kita mulai dari grafik fungsi sinus. Ya, grafik fungsi sinus ini pada saat sudah di kuadran kedua pasti nilainya itu akan lebih dari 90. Akan lebih dari 90. Ya, jadi nilainya antara 90 sampai 180. Anggap saja lebihnya adalah alfa lebihnya. Maka pada saat kita tarik nilai 90 tambah alfa, itu sama saja dengan dari mulai 0,90 ditambah dengan 90 sampai alfa. Sehingga kalau kita bandingkan ke grafik kosinus, mulainya dari 0. Ya, tadi di awal di pembukaan sudah disampaikan bahwa grafik sinus itu akan sama dengan kosinus pada saat di kuadran kedua. Ya, pada saat di kuadran kedua akan mirip nilainya. Ya, perilaku grafiknya pun sama. Dari mulai maksimum sampai turun menuju 0. Itu akan sama persis. Sehingga alfanya itu dengan cara mencari nilai alfanya, ini didapat bahwa sinus 90 derajat ditambah alfa akan sama. Ya, akan sama dengan kosinus alfa. Ini ya, akan sama persis nilainya. Nah, jadi kita sangat beda sekali. Ini beda sekali konsep ini dengan yang sudah biasa kita ajarkan dengan perbandingan trigonometri, gambar segitiga dengan sudut alfa di kuadran pertama, kemudian bagaimana dengan di kuadran kedua dan lain-lainnya. Itu menurut saya ini lebih praktis ya. Ini hanya alternatif saja, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam mempersiapkan ngajar nanti di semester depan. Ya. Berikutnya masih di kuadran kedua untuk sinus dan kosinus. Sekarang kosinus sebagai pembandingnya. Kita lihat pada saat grafik kosinus 90 derajat ditambah alfa, itu posisi nilai ada di bawah sumbu X. Ya, ada di bawah sumbu X. Walaupun demikian, ternyata memiliki panjang atau tinggi yang sama dengan grafik fungsi sinus, tapi di atasnya sumbu X. Ya, untuk yang sinusnya. Ya, kalau kosinusnya di situ panjangnya ke bawah, tapi kalau sinusnya panjangnya ke atas itu nilainya sama. Contohnya kalau misalkan yang kosinusnya negatif setengah, maka di sinusnya setengah. Nah, jadi negatifnya di situ. Sehingga dari gambar 17 dan 18 ini kita bisa simpulkan bahwa nilai untuk negatif kosinus 90 ditambah alfa, nilainya itu sama saja dengan sinus alfa. Atau bisa kita simpulkan juga di sini kosinus 90 tambah alfa itu sama dengan negatif sinus alfa. Nah, itu untuk di kuadran kedua untuk kasus 90 derajat ditambah alfa. Ya, itu untuk perbandingan yang lainnya kayak tangan, kosekan kotangan menggunakan identitas saja. Ya, diturunkannya seperti itu. Jadi tetap kita acuannya dua grafik saja, sinus dan kosinus. Untuk grafik tangan sebenarnya bisa, tapi ini terlalu jauh. Nah, kita dasarnya dua saja dulu. Oke, untuk contoh soalnya bisa dianalisis sendiri. Ini sangat sederhana. Dengan menggunakan grafik ternyata jawab soal lebih gampang. Ya. Dengan menggunakan grafik jawab soal lebih gampang dibandingkan dengan siswa dituntut suruh ngapalin rumusnya. Kasihan, siswanya nanti mabok, kasihan. Oke, sekarang kita ke kuadran berikutnya. Masih kuadran kedua, tapi yang 180 derajat di bagian C, Bu Ika. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi di bagian yang ke C. Nah, ini. Terima kasih. Ya benar ini. Nah, masih di kuadran kedua, untuk mendapatkan sudut berelasi 180 derajat dikurangi alfa. Ya, jadi saat mendapatkan 180 derajat min alfa ini kita menggunakan satu grafik masing-masing terpisah antara sinus sama kosinusnya. Nah, kita lihat dari grafik sinus dulu. Pada saat kita mencari relasi sudut yang besarnya alfa, ya ke kanan tarik garis, kemudian nilainya ke atas,
ternyata tingginya itu sama saja dengan pada saat kita menarik garis dari 180 ke kiri, besar sudut alfanya. Memang tingginya sama, ya tingginya sama. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan bahwa sinus 180 derajat ini nilainya sama banget, ya sama banget dengan sinus alfa, nilainya sama. Nah, itu relasi yang di kuadran kedua untuk 180 derajat min alfa. Ya, jadi tinggal tarik garisnya aja. Nah, kemudian untuk kosinus ini pada saat kita mencari nilai besar sudut alfa ini, nilainya ke atas, ternyata pada saat kita bandingkan dengan dari 180 derajat ke kiri, nilainya ada di bawah. Tapi tingginya itu sama persis tingginya. Ya, tingginya sama persis walaupun satu ke atas, satu ke bawah. Dan nilainya pun sama nilainya, sehingga nilainya adalah sama. Nah, sehingga dari grafik ini dapat kita simpulkan juga bahwa kosinus alfa itu sama saja dengan negatif. Negatif kosinus 180 derajat min alfa. Nah, atau dapat kita simpulkan bahwa kosinus 180 derajat min alfa ini sama saja dengan negatif kosinus alfa derajat. Oke, itu ya. Itu untuk di kuadran yang kedua, untuk yang kosinus dan sinus 180 derajat min alfa. Ini saya benar-benar setelah mengaplikasikan materi ini ke siswa, antara tahun sebelum sama sekarang tuh lebih suka menggunakan ini. Ya, ini lebih suka menggunakan ini karena siswa tidak banyak yang dituntut untuk pemahaman dan apalagi rumus-rumusnya. Ya, malah saya rumus-rumus hasil dari kesimpulan itu setiap kuadran diabaikan pun nggak jadi masalah. Yang penting paham menurunkan rumusnya, ya menurunkan relasinya. Berikutnya untuk tangan dan kosekan sama, ya tinggal turunkan identitas saja. Contohnya pun itu bisa dilihat lebih sederhana, ya lebih sederhana untuk menjawabnya. Ya. Kita lanjut saja ke berikutnya untuk di kuadran yang ketiga. Ya, kuadran ketiga itu ini 180 derajat ditambah alfa. Sama ya, untuk di setiap kuadran pun cara menurunkan relasinya adalah sama. Ya, sama yaitu dengan cara kita tarik garis sebesar sudut alfa untuk besar sudutnya, untuk nilainya ke atas. Nah, sedangkan untuk nilainya itu ternyata sama saja dengan kita narik sudut dari 180 sebesar alfa ke kanan, ternyata nilainya ke kiri, ke bawah nilainya ke bawah. Ternyata tingginya itu sama saja, ya sama saja. Nah, dari sini pun dapat disimpulkan bahwa sinus alfa ini ternyata nilainya sama dengan negatif, ya karena kan ada di bawah negatif sinus 180 derajat ditambah dengan alfa. Nah, atau ini dapat disimpulkan bahwa sinus 180 derajat tambah alfa ini sama dengan negatif sinus alfa. Nah, kira-kira seperti itu menurunkan relasinya. Ya, relasinya. Menurut saya tidak rumit untuk seperti yang sudah biasa kita lakukan menggunakan segitiga perbandingan trigonometri itu ya. Nah, untuk kosinusnya sama ya, untuk kosinusnya pun sama. Ini nilai dari kosinus alfa ternyata akan sama dengan cara menarik garis pula ya, dimulai dari 180 derajat ditambah alfa. Ya, ditambah alfa itu sama. Dan nilainya pun sama juga. Cuman yang satu ke atas, yang satu ke bawah nilainya. Ya, satu ke atas, satu ke bawah. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa kosinus alfa ini sama dengan negatif kosinus 180 derajat ditambah alfa. Atau bisa dikatakan juga bahwa ini adalah kosinus 180 derajat tambah alfa itu sama dengan negatif kosinus alfa. Dan negatif kosinus alfa. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk mendapatkan di kuadran yang ketiga. Nah, untuk tangan kosekan sama ya caranya. Ini kalau menurunkan rumus ininya sama. Mencari nilai di contoh soalnya pun lebih sederhana dibandingkan yang lain. Berikutnya ke bawah untuk kuadran berikutnya. Masih di kuadran ketiga, tapi
yang 270. Nah ini 270 derajat min alfa. Ya. Pada saat kita mencari nilai relasi untuk sudut 270 derajat min alfa ini pertama kita tarik besar sudut, misalkan mulai alfanya itu sebesar alfa, berarti dari 270 ke alfa, berarti kalau dari 0 itu 270 dikurangi alfa. Ya kalau dari 0 kali dari 0 itu 270 alfa. Dan nilainya itu ada di bawah. Ya, itu sebesar seperti itu. Itu akan sama dengan grafik kosinus. Kalau tadi sinus, sekarang kosinusnya. Kosinusnya itu sama persis ya dengan yang alfa itu. Ya karena emang tadi ngukurnya itu kalau yang sinus kan dari 270 itu negatif 1 nilainya, kalau yang dari kosinusnya itu adalah 0, sama pasti besar sudutnya alfanya itu. Nah tapi nilainya berkebalikan, yang di sinus itu negatif karena ada di bawah, kalau yang kosinus itu ada di atas. Nah sehingga di sini nilainya dapat disimpulkan bahwa negatif sinus 270 derajat min alfa sinus alfa. Nah, berarti dapat disimpulkan juga sinus 270 derajat min alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Berikutnya untuk yang sebagai pembandingnya sinus. Kalau tadi pembandingnya kosinus, sekarang pembandingnya sinus. Tadi Bu Ika punten. Ke atas lagi sedikit. Nah, terus. Nah, ini gambar 41 dan 42. Nah, untuk gambar 41 dan 42 ini kita mencari perbandingan untuk yang kosinus, pembandingnya sebagai sinus. Ya sama caranya seperti tadi. Dari 270 dikurangi alfa, nah maka kalau ngitung dari 0 pasti 270 derajat min alfa. Ya panjangnya itu ternyata sama saja dengan grafik sinusnya. Ya sama penurunnya dengan yang sebelumnya. Kesimpulannya kosinus 270 derajat min alfa itu sama dengan negatif sinus alfa. Berikutnya kita masuk ke kuadran yang berikutnya, yaitu kuadran yang keempat. Nah, yang kuadran yang keempat di ke bawah lagi, punten terus, iya masih terus. Nah ini. Nah rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 270 derajat ditambah alfa. Ini sudah masuk ke kuadran yang keempat. Cara menurunkannya persis sama. Ya. Ini kita mencari sinus, pembandingnya adalah kosinus. Pembandingnya kosinus. Nah, untuk di grafik sinus itu sendiri itu nampak bahwa pada saat kita mencari besar sudut sebesar 270 derajat tambah alfa, nilainya itu ada di bawah, sehingga nanti akan ketemunya negatif. Ternyata akan sama pada saat kita mengukur dari 0 ya dengan grafik kosinus ini sebesar alfa, itu akan sama juga. Nah sehingga seperti yang sebelum-sebelumnya ini didapat kesimpulan bahwa negatif sinus 270 derajat ditambah alfa ini sama dengan kosinus alfa, atau kesimpulannya sinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Untuk yang pembandingnya sinus ke bawah ini, yang gambar 53 sama 54, ke atas lagi pun kelewatan tadi. Iya, nah ini gambar 53 sama gambar 54. Ini untuk mencari kosinus 270 derajat ditambah alfa. Pada saat kita mencari relasi untuk di kuadran keempat dengan sudut 270 derajat tambah alfa, ini berarti sama saja kayak mengukur besar sudut alfa dari 270 sampai sebesar alfa, dan ternyata nilainya kita tarik garis ke atas itu seperti itu nilainya tingginya. Nah ternyata sama ya, sama dengan grafik sinus ya. Pada saat kita melihat grafik sinus ini dari 0 sampai alfa ini ya, tingginya persis, nilainya pun sama. Nah sehingga dapat disimpulkan bahwa karena sama-sama di atas berarti sama-sama positif. Kesimpulannya kosinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan sinus alfa. Sama dengan sinus alfa.
Itu untuk kuadran yang ketiga, maaf yang keempat 270 tambah alfa. Berikutnya masih di kuadran yang keempat. Kuadran keempat ini untuk 360 min ya. Kalau tadi ditambah, sekarang yang dikuranginya. Nah ini untuk mencari perbandingan trigonometri sinus 360 derajat min alfa, berarti mengukurnya itu sama saja dengan mengukur dari 360 dikurangi. Ternyata sama saja pada saat kita mengukur dari 0 ke kanan. Ya, nilai tingginya tuh sama tingginya tuh. Ya, karena emang kita alfanya sama. Ya, sehingga karena yang satu ada di bawah, yang satu ada di atas, berarti yang satu negatif, yang satunya positif. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa negatif sin 360 derajat dikurangi alfa ini sama dengan sinus alfa. Ya, atau kesimpulannya sinus 360 derajat min alfa sama dengan negatif sinus alfa. Terima kasih. Ke bawah lagi sekarang yang kosinusnya. Yang kosinusnya itu ini mohon maaf ngebut ya, karena emang materinya lumayan dan waktunya kita terbatas. Kalau di siswa jelas sangat merinci sekali, nggak usah sampai cepat-cepat seperti ini. Karena saya yakin kalau kita Bapak dan Ibu dapat cepat memahami materi seperti ini sehingga kita rada ngebut sedikit. Nah untuk kosinusnya sama, ya kosinusnya sama. Pada saat kita mau mencari relasi kosinus 90 derajat min alfa, berarti ngukurnya itu dari 90 ke kiri, maaf dari 360 ke kiri, ya sebanyak sebesar alfa, kemudian tarik nilainya ke atas, ternyata sama, ngukur dari 0 ke kanan, ya sebesar alfa juga, nilainya sama persis. Nah sama persis nilainya, sehingga ini pasti dapat disimpulkan bahwa kosinus 360 derajat min alfa ini sama dengan kosinus alfa. Nah, begitu pula untuk yang tangen, kosekan, sekan dan lain-lainnya. Ya, yang nilainya sama seperti itu. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Kalau soal mah kita skip saja lah. Itu untuk latihan, bisa latihan dianalisis sendiri karena memang kalau udah tahu cara menurunkannya, saya yakin pasti akan bisa menjawab soalnya. Berikutnya ini di kuadran 360 derajat tambah alfa, ini balik lagi ke kuadran pertama sebenarnya ya. Tapi ini masih berelasi juga antara alfa sama 360 derajat ditambah alfa. Pada saat kita mencari di grafik sinus 360 derajat tambah alfa itu berarti kita ngukur 360 derajat mulainya ke kanan sebesar alfa. Ya, sebesar alfa. Nah, nilainya kita tarik garis ke atas, ternyata sama saja. Ya, sama saja dengan kita mengukur sudut alfa dari 0. Nah, jadi dari 360 sama saja dari 0. Ya, sama-sama sebesar alfa. Nilainya pun sama. Ya, sama-sama nilainya, tingginya sama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sinus 360 derajat ditambah alfa ini sama dengan sinus alfa. Nah, itu akan sama persis nilainya. Nah, ini untuk teknik ini sebenarnya saya pernah menerapkan juga, bukan hanya di sudut-sudut berelasi, saya pernah menerapkan juga itu di kelas 11 matematika peminatan. Ini di bab mengenai himpunan penyelesaian atau cara mencari untuk persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri bisa juga menggunakan ini. Ya, tapi ini kita tidak bahas di hari ini. Nah, karena kita hari ini fokus ke sudut-sudut berelasi saja. Nah, terus bagaimana untuk yang kosinus? Kosinus pun sama. Ya. Kosinus pun sama, yaitu untuk 360 derajat tambah alfa, kita mengukurnya dari 360 ke kanan sebesar alfa, itu akan sama juga dari 0 ke kanan, ya sebesar alfa juga. Nah, sehingga
dapat disimpulkan bahwa kosinus 360 derajat ditambah alfa itu sama persis nilainya dengan kosinus alfa. Nah, ini bisa kita lihat, kita bandingkan kalau misalkan di perbandingan trigonometrinya ya, yang pada saat kita mengajar sebelum-sebelumnya itu repot banget menjelaskan kayak gini tuh. Ya, repot luar biasa karena satu gambar segitiga kemudian kita bandingkan dengan segitiga lain diputar. Nah, itu ya bisa merasakan sendirilah seperti apa. Oke, berikutnya di kuadran yang negatif, ya di sudut negatif. Sudut negatif ini di yang terakhir. Ini mohon maaf sebentar. Sebentar. Enggak, Pak Tamuri. Ya, mohon maaf ini tidak sadar baterai low, tidak saya cas. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Nah, pada saat kita mau mendapatkan sudut negatif alfa, ini berarti ke kiri. Ya, kalau ke kanan kita dari tadi ke arah kanan, alfanya itu positif. Kalau mengukur sudut negatif berarti ke kiri. Kita ukur dari 0 ke arah kiri sebesar alfa. Nah, ini nilainya ke bawah. Nilainya ke bawah untuk yang sinus ya. Maaf, ini untuk yang grafik sinus. Ini nilainya ke bawah sehingga nanti akan dapatnya negatif. Ternyata sama pada saat kita mengukur alfa ke kanan. Ya, ke kanan berarti positif. Ada arah positif alfa berarti. Ini arahnya ke atas. Tingginya itu sama, tingginya sama. Cuman yang satu ke bawah, satu ke atas. Nah, berarti ini dapat disimpulkan bahwa negatif sinus negatif alfa itu sama saja dengan sinus alfa, atau dapat disimpulkan bahwa sinus negatif alfa ini sama saja dengan negatif sinus alfa. Kemudian berikutnya untuk yang kosinus. Ya, terima kasih Bu Ika. Untuk yang kosinus sama cara mendapatkannya. Kalau mendapatkan sudut negatif itu ke arah kiri, berarti pada saat kita mau mendapatkan negatif alfa ke arah kiri dan nilainya kebetulan untuk kosinus itu ke atas. Ya, untuk kosinus itu ke atas. Nah, sedangkan pada saat kita mengukur dari 0 ke kanan, berarti mendapatkan sudut alfa dan nilainya ke atas dan ternyata tingginya sama. Ya, tingginya sama. Nah, sehingga nilai untuk kosinus negatif alfa ini sama saja dengan kosinus alfa. Nah, itu untuk sudut yang negatif. Nah, ini sudut-sudut berelasi itu kira-kira seperti itu untuk mendapatkan perumusannya. Ya. Ke bawah ini cukup kelihatannya sudah selesai. Kalau yang kanan saya akan tanam mangga bisa ditelusuri sendiri dengan menggunakan identitas, walaupun bisa menggunakan grafik juga. Tapi kasihan kalau grafik tangan itu untuk siswa lumayan rada repot intinya. Nanti tambah-tambah grafik banyak yang dipahaminya, kasihan juga. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, kepada Yudika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tamuri, sangat menarik sekali ya untuk pembahasan trigonometri ini, terutama tentang sudut-sudut berelasi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu Guru Matematika hebat sebagai alternatif kita dalam memberikan pengajaran matematika yang berkaitan dengan sudut-sudut berelasi yang mungkin banyak di antara kita juga kadang-kadang berpatokan
pada rumus gitu kan ya. Oh, ini rumus kuadran 2, ini rumus kuadran 3. Nah, mungkin dengan melihat grafik ini mungkin kita memberikan alternatif ke anak itu bukan hanya sekedar menghafal rumus, tidak harus dengan menghafal rumus gitu ya. Tetapi bisa dengan pemahaman grafik fungsi trigonometri yang mungkin harus dipelajari sebelumnya mungkin gitu ya Pak Tamuri ya. Jadi untuk grafik mungkin harus diberikan terlebih dahulu gitu kan, harus dipahami dulu. Nah, apakah nanti mungkin grafik ini diberikan juga secara aplikasi dengan pembelajaran sekarang itu kan tidak terlepas dari pembelajaran dengan komputer atau gimana, itu mungkin mempermudahnya. Tapi mungkin kedepannya mungkin ada hal yang berkaitan dengan gambar atau gimana. Tapi mungkin untuk sesi ini, untuk sudut relasi yang berkaitan dengan grafik ini, mungkin ada yang menjadi penasaran bagi Bapak dan Ibu guru matematika hebat yang akan ditanyakan kepada penyaji, pada Pak Tamuri. Silakan saya kasih kesempatan untuk termin pertama, 3 orang penanya, mungkin ada yang ditanyakan kepada penyaji. Silakan bisa dengan raise hand-nya atau dengan mikrofonnya di unmute ya. Mangga Bapak Ibu. Sambil menunggu yang mau ditanyakan, mungkin Pak Tam, kalau ini mengenai grafiknya, jadi sebelumnya diberikan sebelumnya dulu apa istilahnya cara membuat grafik atau bagaimana Pak Tam? Ya, kalau pengalaman saya pada saat masuk ke sudut relasi ini, kita kenalkan 2 grafik, yaitu grafik fungsi sinus dan kosinus. Ini walaupun belum ke fungsi trigonometrinya, ya, belum ke fungsi trigonometri, ini tidak mesti menurunkan atau siswa suruh menggambar grafik, tidak mesti seperti itu. Yang memperkenalkan bahwa ini adalah grafik fungsi sinus seperti ini, kemudian kosinus juga seperti itu. Bahkan kalau saya itu, saya sudah menyiapkan. Maaf Pak Tam, kurang jelas ya. Suaranya putus-putus Pak. Ya. Ya, suaranya terputus-putus. Halo? Ya, oke. Gimana Bu, sudah jelas? Ya, oke. Aksi ya? Ini jangan terlalu jauh. Ya, kita gimana Bu? Udah lumayan. Punten Pak, boleh nanya? Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, yang pertama yang akan saya Ibu Rita tanyakan, ini yang bertanya. Ya, Bu Rita. Oh iya, oke. Ya. Untuk menggambar grafik ini menggunakan aplikasi GeoGebra bukan? Terus yang keduanya, untuk menentukan nilai fungsi apabila sudutnya bukan sudut istimewa, itu kan biasanya di dalam tabel itu ada 3 desimal ya, ini hanya ada sekitar 2 desimal. Jadi kalau misalnya itu bukan sudut istimewa, apa hanya dikira-kira saja ya antara yang mendekati ini, itu apa gimana Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Rita. Sambil nanti tidak dijawab dulu Pak Tam, sambil kita nunggu mungkin penanya yang kedua. Enggak, tadi yang pertama dari Bu Rita, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya juga, biar nanti sekalian sama Pak Tamuri untuk dijawab. Izin bertanya Bu, Ika. Ya, mangga. Mohon disebutkan namanya. Ya, nama saya Hendy Irawan Sopandi dari MA Al-Ma'arif, Kota Tasikmalaya. Oke, silakan Pak Hendy. Iya Bu, ini Pak Tam, maaf, tadi ini kan salah satu sebagai solusi ya untuk pembelajaran ke anak dalam memahami rumus-rumus trigonometri, yaitu menggunakan grafik. Tapi yang justru, maaf Pak, yang saya rasakan, itu anak-anak justru lebih sulit ke gambar. Dalam arti maksudnya, kalau gambar kartun dan semacamnya itu mungkin
bagus ya, maksudnya lebih cepat ke anak. Tapi kalau gambar-gambar angka itu biasanya justru si anak jadi lebih sulit Pak gitu. Kalau yang saya rasakan gitu ke anak didik saya itu mereka lebih sulit. Jadi maksud saya sama seperti Bu Ika tadi yang ditanyakan, apa sih grafik ini Pak nanti ditampilkan ke anak dulu atau dipelajari dulu anak atau gimana gitu. Soalnya kalau grafiknya tidak bisa, si anak justru akan lebih sulit lagi rumus-rumus itu. Mungkin seperti itu Pak Tam ya kalau maaf. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hendy. Kami sudah nangkap apa yang ditanyakan oleh Pak Tamuri ya. Nah, tadi mungkin sedikit ya karena masalah grafik biasanya memang masalah juga ya ke siswa ya. Oke. Satu penanya lagi biar nanti sekaligus oleh Pak Tamuri dijawab. Mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Hera. Ya, makasih Bu Ika. Ya. Alhamdulillah sudah memberikan pencerahan yang bagus. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiro. Mohon maaf kepada Bapak yang baru satu lupa yang dari Tasikmalaya juga ya. Hendy ya. Ya, pada dasarnya sebetulnya saya bersetuju dulu dengan Pak Hendy bahwa anak-anak tuh kayaknya agak kesulitan dalam grafik. Teh Hera ngajar matematika peminatan. Misalnya grafik, fungsi eksponen gitu ya, logaritma. Anak-anak tuh kok agak susah ya gitu kalau menggambar gitu. Dan itu juga dirasakan oleh Teh Hera ketika menggambarkan grafik fungsi trigono. Mudah-mudahan kita tetap mau untuk bukan memaksa sebetulnya, menggiring anak-anak untuk punya kemampuan menggambar karena itu akan melatih keterampilan di otak kanan gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah menggambar, aduh males ya. Bukan hanya anak sebetulnya, kadang-kadang guru juga males dan kita memberikan dosa warisan sebetulnya ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan apa yang diberikan oleh Pak Tam ini akan menguatkan kita untuk bisa melatih anak-anak bagaimana mereka melatih otak kanan dengan sering membuat grafik. Itu yang ke-1. Yang kedua, saya bersetuju dengan Pak Tam agar keterampilan dalam grafik ini menjadi bekal untuk anak-anak mengingat sudut-sudut istimewa malah. Bersetuju dengan Pak Tam. Saya malah sering mengatakan ke anak-anak kalau sudah menggambar grafik, ingat nih, kalau dengan grafik lebih mudah mencari besarnya nilai dari sebuah sudut. Apalagi sudut itu sudut istimewa. Saya sering mengatakan bikin cacingnya. Saya malah mengatakan grafik itu cacing gitu supaya tidak mengerikan. Ayo dilihat cacingnya ya, kalau menggelikan atau menjijikan saya malah tidak berpikir. Tapi Pak Tam boleh nggak diulang gitu ya? Kalau sekarang kita dari sini bisa menggambarkan atau bisa menyimpulkan kalau misalnya sudut yang dijadikan patokannya itu adalah 187 atau 360, ternyata grafik sinus itu berelasinya dengan sinus lagi, kalau kosinus dengan kosinus lagi. Nah, tolong diulang, kalau misalnya sekarang yang 90 dengan 270, ternyata sinnya berelasinya dengan kosinus, ya kan? Kalau kosinus dengan sinus. Nah, itu diulang lagi supaya lebih mantap, Pak. Sampai nanti kalau bisa ya anak-anak nanti bisa membuat kesimpulan itu sendiri. Nah, itu diperkuat di situ. Teh Hera minta tambahan ilmunya yang itu ya, Pak. Bagaimana mendampingkan kedua grafik itu, ya. Terima kasih Pak Tam. Makasih Bu Ika. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga buat Bu Hera yang telah memberikan pertanyaan dan mungkin masukannya. Kita tutup dulu untuk termin 1. Ada 3 orang penanya. Pak Tam, ada dari Bu Rita, ada dari Pak Hendy, ada dari Bu Hera. Untuk Bu Rita, yang pertama di sini untuk gambarnya apakah ini menggunakan GeoGebra atau mungkin apa untuk mungkin lebih mempermudah pengajarannya nanti. Dan bagaimana untuk sudut-sudut yang bukan sudut istimewa. Nah, itu mungkin yang pertama dulu dari Bu Rita, mangga Pak Tam. Ya, terima kasih Bu Rita dan Bu Ika juga. Nah, ini kalau grafik yang saya tayangkan itu
Sekarang pun suaranya udah jelas belum? Jadi putus-putus juga, agak putus-putus juga Pak Tam. Oh gitu. Mungkin sinyal kali ya. Oke, dicoba lagi Pak Tam. Ya, terima kasih. Sekarang sudah main jelas belum? Halo, Bu. Ya, ya. Dicoba barusan kurang bagus. Dengar belum? Kurang bagus ya? Ya, kita lihat ini. Nah, ini untuk grafik, kalau yang saya tampilkan di sini adalah grafik dengan menggunakan software Mathematica. Software Mathematica. Sebenarnya banyak juga software yang lain yang bisa kita gunakan untuk menggambar suatu grafik. Kan juga sampai kita bisa menggunakan GeoGebra yang lainnya. Yang penting kita bisa mendapatkan suatu grafik sinus dan kosinus. Nah, mengenai nilai-nilai yang bukan istimewa, sebenarnya di kaitan materi sudut berelasi ini kita tidak ke arah situ sebenarnya. Karena kalau misalkan nilai-nilai bukan tidak istimewa, biasanya bisa juga menggunakan ya bantuan kalkulator ataupun ya tergantung dari keterangan gurunya. Tapi kalau misalkan ada soal sebenarnya istimewa saja sebenarnya. Nah, sebenarnya yang ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita membangkitkan ya pengetahuan siswa atau pemahaman siswa mengenai sudut-sudut yang berelasinya itu. Ya, sehingga kalau sudah mendapatkan pemahaman tanpa siswa menghafali rumus yang seperti tadi. Halo? Ya, Pak Tam, agak putus-putus juga. Halo? Malah lepas Pak Tam. Ya, kalau saya dengar kesimpulannya yang dari pertanyaan Bu Rita, untuk grafik itu kan ya mungkin banyak software matematika yang bisa digunakan, diantaranya katanya ada Mathematica gitu kan ya, ada juga GeoGebra mungkin bisa dipakai. Nah mungkin itu bagaimana pengetahuan Bapak Ibu mengenai aplikasi yang berhubungan dengan matematika. Dan untuk yang bukan sudut istimewa, nah ini kaitannya mungkin di sini menekankannya pada rumus sudut-sudut berelasinya, bukan ke angka yang bukan istimewanya, tetapi ke anak supaya mempermudah atau mungkin hafal dengan sendirinya sudut-sudut yang berelasi atau sudut-sudut di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 dan seterusnya. Berarti kita mengacu pada kuadran pertama atau sudut-sudut dari 0 sampai 90 derajat. Itu mungkin yang barusan saya simpulkan dari Pak Tamuri. Sambil menunggu mungkin mudah-mudahan Pak Tamuri sudah bisa masuk lagi untuk menjawab pertanyaan. Itu mungkin yang saya tangkap dari apa yang barusan disampaikan oleh Pak Tamuri. Sebentar untuk pertanyaan dari Pak Hendi dan Tehera ya. Nah ini dari Pak Hendi sama Tehera sama-sama gitu kan ya, kesulitan itu bagaimana mengajarkan grafiknya atau sebelumnya seperti apa gitu kan. Nah, itu yang permasalahan sama di saya juga ketika misalkan mau mengajarkan menggambar grafik, kadang-kadang males juga ke anaknya juga gitu kan ya. Jadi seolah-olah berarti grafiknya jadi menanamkan menggambar grafiknya juga kita harus tanamkan bagaimana siswa senang menggambar grafik. Nah, itu sebenarnya grafik itu untuk mempermudah pengajaran gitu kan pada dasarnya gitu. Tapi kadang-kadang suka istilahnya ya menjadi masalah juga. Nah, mungkin sambil nunggu Pak Tamuri sudah ada yang raise hand ya, yang mengacungkan tangan. Bu Sri, mungkin silakan sambil menunggu Pak Tamuri. Bu Sri Mulyana.
Halo. Halo, Ibu Ika. Ya, mangga. Mohon maaf tadi terpental kayak sih. Oh iya iya, mangga. Nah, sudah ada, alhamdulillah Pak Tamuri. Ya, tadi Pak Tam saya lanjutkan menjawab dari Pak Tamuri tadi, saya sudah simpulkan mungkin banyak ya software yang berhubungan dengan matematika gitu kan ya. Ada matematika bisa dengan apa, dengan GeoGebra atau misalkan MATLAB atau yang lainnya gitu kan, untuk menggambar grafiknya. Nah, untuk sudut yang bukan istimewa, kita bukan ke sana mungkinnya menitik beratkannya, tetapi bagaimana mengajarkan sudut-sudut berelasinya gitu kan ya. Adapun untuk nilai-nilai yang misalkan 36 derajat, nah itu bukan istimewa, hanya bisa menunjukkan bahwa sinus misalkan 36 derajat itu akan sama dengan nilai sinus 180 kurangi 36 itu melihat dari grafik gitu kan mungkin ya. Betul. Untuk pertanyaan Pak Hendy dan Teh Hera, Pak Tam, nah mungkin ada cara dari Pak Tam bagaimana mengajarkan grafik supaya anak lebih senang dengan belajar grafik itu, mungkin bisa dijawab oleh Pak Tam dengan pengalamannya Pak Tam mengajarkan sudut-sudut berelasi. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi pada saat kita mau masuk ke materi sudut berelasi, itu kan posisinya itu sebelum fungsi trigonometri. Itu jadi karena memang sebelum fungsi trigonometri, maka kita belum menitik beratkan ke grafik fungsi sinus dan kosinus. Cuman di sini saya memperkenalkan bahwa ada suatu grafik yang dinamakan dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Dengan grafik modelnya seperti itu, kemudian bisa digambar dengan cara mengeplotkan titik-titik seperti tadi yang di materi di awal, material dan nilai-nilai seperti itu kita hubungkan. Kemudian kita cuman sebatas memperkenalkan saja. Nah, grafik-grafik itu akan dipakai untuk menurunkan sudut-sudut berelasi. Nah, bahkan waktu saya ngajar, ini siswa itu belum sampai disuruh untuk menggambarkan grafik, ya belum sampai sejauh itu. Karena emang belum saatnya di materi itu. Walaupun nanti ada kalanya siswa sudah menggambar grafik pada saat materi fungsi trigonometri. Nah, namun Pak, kalau saya ini memberikan grafik, udah diberikan grafiknya kepada siswa. Saya print ya grafik fungsi sinus dan kosinus dalam 2 lembar kertas folio, saya bagikan ke setiap masing-masing siswa. Jadi siswa sudah menggunakan. Nah, jadi pada saat menurunkan sudut berelasi sinus alfa, jadi hanya mengajarkan bagaimana cara menurunkannya saja seperti tadi penjelasan di awal itu. Jadi bagaimana kalau misalkan sinus alfa relasinya dengan yang mana dengan cara grafik ini. Seperti itu pengalaman saya mengajar. Jadi emang benar seperti yang tadi ditanyakan pada saat susahnya grafik. Emang susah kalau misalkan kita awal-awal itu memang susah ke siswa. Siswa juga belum mengenal bagaimana grafik, makanya jangan dipaksakan untuk menggambar dulu. Hanya memperkenalkan dulu aja. Kemudian nanti ada kalanya kita menggambar grafik. Saya dituntut menggambar grafiknya itu pada saat di kelas 11. Pada kelas 11 itu ada lanjutannya, sebenarnya materi ini ada lanjutannya pada saat penyelesaian himpunan persamaan trigonometri itu. Persamaan trigonometri, saya nuntut ke siswa udah kelas 11, ini gambar grafik sebaik-baiknya. Ya, karena di situ untuk mencari nilai-nilainya, himpunan penyelesaiannya. Jadi gambarnya harus dengan tepat, walaupun tidak tepat banget. Setidaknya sketsanya. Itu di kelas 11 larinya. Kalau kelas 10 yang ini hanya baru menggunakannya saja, karena memang belum saatnya menggambar grafik. Tapi kalau misalkan tadi seperti yang disampaikan sulit, pengalaman saya alhamdulillah Pak, waktu pas ngajar materi ini, siswa tuh justru merasa, oh enak, ternyata menyenangkan, grafiknya sudah dikasih, kemudian hanya suruh menarik garis, oh ini nilai sama ini. Seperti itu lebih menyenangkan. Kemudian saya juga sudah pernah mencoba melakukan observasi, membandingkan 2 kelas, yang satu menggunakan yang pakai segitiga seperti itu, satu grafik, ternyata lebih berhasil menggunakan grafik, alhamdulillahnya di situ, alhamdulillahnya. Ya, secara ilmiah juga tak uji benar, ini lebih bagus nilainya, kemudian siswanya di interview pun ternyata lebih cenderung lebih suka menggunakan grafik dibandingkan yang kelas 1-nya, yang sebelahnya tuh yang menggunakan segitiga. Itu saya coba sudah pernah membandingkan
menggunakan dua metode itu. Alhamdulillah hasilnya bagus. Ya Pak. Nah, mungkin Terima kasih Pak ya. Saya akan coba nanti mungkin dengan grafik. Ya emang benar Pak. Harus. Tapi sebenarnya kan alternatif ya Pak ya. Ini kan alternatif. Ini alternatif berusaha supaya siswa lebih paham, maksudnya itu lebih paham, tidak menghafalkan rumus yang begitu banyak. Itu sebenarnya arahnya ke situ dulu saya tuh. Belum nyampe sejauh yang gambar grafiknya enggak. Karena emang tadi kita berusaha mempermudah, kalau susah nanti ya mohon maaf Pak, kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu. Bu Hera ya terima kasih juga tadi, ya lumayan bagus juga sarannya. Atau ada yang mau menambahkan, mangga? Bu Ika gimana? Ya, mungkin itu ya Pak Hendy, mungkin bisa dipahami jawaban dari Pak Tamuri. Iya Bu, terima kasih Bu Ika. Ya, jadi mungkin Pak Tamuri untuk mengajarkan sudut berelasi dengan bantuan grafik, jadi diberikan dulu mungkin difotokopi atau gimana ya kepada siswa grafik sinus sama kosinus, nanti mungkin siswa bisa mengamati dari grafik yang sudah disediakan. Mungkin seperti itu alternatif dari Pak Tamuri. Dan mungkin pengalaman saya juga pernah seperti itu. Kalau saya dimintanya menggambar sinus dan kosinus saja dulu, dengan cara mungkin bisa mendownload dulu bagaimana grafik sinus, tetapi diminta digambar yaitu dengan istilahnya menggunakan kalkulator aja dulu, 30 derajat berapa, 60 derajat berapa, nah itu digambar. Jadi nanti ke anak sampai saya harus menghafal. Ini kalau gambar sinus itu kalian hafalkan seperti apa? Adanya es tidur, katanya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu hanya sebagai bagaimana menanamkan ke anak supaya memahami grafik. Nah, itu kalau pengalaman saya ya. Nah, dan untuk tadi mungkin Pak Tam, untuk Tehera tadi sarannya mungkin ini lagi mengenai grafik gitu kan ya, yang dikaitkan sinus dengan sinus gitu kan ya, sinus dan kosinus misal. Nah, itu misalkan ada maksudnya Tehera untuk penjelasan kembali atau gimana nih? Saya ini untuk yang tadi. Iya. Ya Bu Hera, jadi khusus yang sudut 90 derajat sama 270 derajat itu emang disandingkannya antara dua grafik itu, grafik sinus sama grafik kosinus. Tapi kalau misalkan yang selain itu yang kayak 0, 360, 180 itu grafik. Jadi itu penurunannya. Mungkin begitu kan? Atau gimana Bu Hera? Ya, Bu Hera. Ya, makasih Pak Tam, Bu Ika. Kalau bisa itu, tapi kayaknya waktunya udah mau habis ya. Mudah-mudahan nantilah lain kali Pak Tam ya di grup aja. Pengennya itu Tehera diulang sedikit tadi bahwa untuk yang di kuadran 1 itu kan 90 derajat dikurangi alfa ya. Nah, itu ternyata relasinya menjadi sin dengan cos karena melihat grafik ya, kesesuaian grafik. Nah, kalau di kuadran 2 itu kan ada dua alternatif, ada yang 90 tambah alfa atau 180 dikurangi alfa. Ternyata kan jadi relasinya itu kalau yang 90 ditambah alfa itu kan jadi sin dengan cos dengan sin. Tapi kalau yang 180 derajat itu ternyata sin dengan sin, cos dengan cos. Nah, itu Tehera inginnya sebetulnya di situ sampai nanti misalnya anak punya kesimpulan ke arah yang tadi itu ingin disandingkan dulu dua grafiknya itu. Ini loh, kalau 90 tuh dengan yang 270 relasinya jadi antara sin dengan cos gitu ya. Kalau yang 180 dengan 360 ternyata cukup sin dengan sin, cos dengan cos. Nah, itu tempelan grafiknya itu gitu ya. Tapi mungkin kalau nggak cukup nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita bisa teruskan ya. Nah, nanti Tehera coba loh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, Tehera bagus sekali ya sarannya. Mungkin ke anak mungkin ya nanti akan lebih jelas lagi gitu kan ya. Tapi kan kalau misalkan 180 min alfa, kalau misalkan 180 min alfa, enaknya mungkin hanya satu grafik mungkin gitu ya Pak Tamuri, sinus dengan sinus lihatnya. Tapi kalau 90 tambah alfa atau 90 min alfa berarti yang kita harus menyandingkan antara sinus dengan kosinus grafiknya gitu kan ya Pak Tam. Nah, tapi kalau misalnya 180 min alfa 300
360 kurang alfa, 180 tambah alfa, berarti kita hanya cukup satu grafik saja. Jadi sinus pasti ke sinus lagi, kosinus lagi. Tapi kalau ke yang yang 90 tambah alfa, 270 min alfa, atau 270 tambah alfa, berarti kita harus sandingkan antara sinus dan kosinus. Mungkin itu ya kesimpulannya Pak Tam ya? Betul, Bu. Nah, ya. Betul. Nah, mudah-mudahan Pak Tam bisa memberikan kepada kita mungkin dari saran Teh Hera. Nah, jadi disandingkan biar anak melihat gampang kene yang ke 180 min alfa daripada ke 90 tambah alfa. Mungkin seperti itu mungkin ya. Tapi mungkin kan memberikan, kalaupun itu kita memberikan 90 tambah alfa dan 180 min alfa hanya memberikan pengalaman kepada siswa. Jadi adapun mudah-mudahan siswa bisa memilih sendiri mana yang lebih mudah, apakah yang diambil ke 180 min alfa atau ke 90 tambah alfa misalkan ke kuadran 2. Mungkin itu Pak Tam ya untuk yang istilahnya perbedaan antara 90 tambah alfa sama 180 min alfa dan seterusnya. Nah, oke. Ya, Bu. Ya. Untuk termin 1 alhamdulillah sudah terjawab ya. Kalau tidak puas mungkin kita bisa berbagi lagi nanti di grup kita manfaatkan. Mungkin di sini masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi gitu ya. Karena nanti mungkin akan saya kembalikan kepada host. Satu penanya lagi, mungkin yang penasaran? Bisa dengan raise hand-nya atau mungkin langsung di unmute dulu mikrofonnya. Mungkin dari Pak Ketua. Kalau dari saya ini menurut saya luar biasa ini dari Pak Tamuri ini. Saya kagum dengan paparan materinya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan materi lanjutan ini. Ya, ini saya tertarik ini pasti ini ada temuan-temuan yang barunya ini untuk kayak seperti yang disampaikan oleh Teh Hera. Bagaimana misal menentukan nilai-nilai sudut istimewa dari gambar grafik trigonometri tadi. Bisa juga jarimatika dari nilai-nilai sudut istimewa pada trigonometri tadi. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya. Karena ini waktunya juga mendesak. Terima kasih. Ya, terima kasih pada pakar. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11.27 yang dalam rencana kita sampai 11.30. Kalau tidak mungkin saya cukupkan sekian, ditutup untuk sesi pertanyaan. Adapun kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, kita bisa memanfaatkan grup WA dengan istilahnya, atau misalkan mau langsung japri kepada Tatam, atau misalkan kita berdiskusi di grup WA. Untuk materi atau pendalaman materi trigonometri berkaitan dengan sudut relasi dengan metode grafik, mungkin dicukupkan sekian. Mungkin sebelum ditutup, Pak Tam ada dulu yang mau disampaikan? Di-unmute dulu, Pak Tam. Ya, Bu. Ya, mungkin ada yang disampaikan dulu ya. Ya, ini mungkin sedikit mengenai kelanjutan dari materi ini. Sebenarnya saya juga sudah nyoba di materi yang lain, masih trigonometri, selain digunakan untuk sudut relasi, ini bisa digunakan untuk di kelas 11 mengenai di bab materinya itu persamaan trigonometri, persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Itu menggunakan grafik, saya pernah mencoba gitu, dan ternyata hasilnya pun lebih bagus juga, siswa lebih cepat menjawab. Ya, mungkin itu saja, Bu. Mohon maaf kekurangan. Kalau misalkan ada yang masih belum boleh japri, nanti kita belajar bareng.
Karena sebenarnya ini hanya berbagi pengalaman saja, apa yang sudah pernah dilakukan. Kalau misalkan ada kekurangan yang sangat mungkin, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya udah diberikan kesempatan, saya bang terima kasih sekali. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Tam. Ya, itu tuh kelogoan dari Pak Tam ya, istilahnya mau berbagi dengan kita, termasuk akan membantu kita. Kalau saya mintanya Pak Tam dibikinin deh PowerPoint-nya yang bagus biar anak lebih senang juga belajarnya. Bukan sekedar PDF saja ya. Tapi ya mudah-mudahan atau Bapak Ibu yang Bisa lainnya aja juga bisa dibikinin gitu ya. Kan kalau PDF dengan yang cantik anak-anak lebih senang lagi belajarnya gitu kan ya. Ya mungkin Bapak Ibu mengakhiri acara pendalaman materi ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata. Diakhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ariyanti. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara inti telah selesai. Ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Tamuri, SPD MSI atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua, dan kepada Ibu Moderator, Ibu Hajah Ika Kartika MTMat yang telah memandu acara inti. Baiklah, untuk selanjutnya acara doa ya, insya Allah marilah kita sama-sama tundukkan kepala sejenak seraya berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji SSI MPD. Kepada Bapak Kiai Haji Suyatno SSI MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan berkah yang diberikan kepada kita pada hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falkalhamdi ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi yuafi ni'amahu ya mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam Zoom ini memanjatkan puji syukur kepada atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama ini dalam mengikuti semua kegiatan yang kami lakukan dalam sehari-hari. Ya Allah, telah pertemuan ini sebagai penentuan untuk masa depan anak didik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan yang menjadikan mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan kepada kami dan keluarga kami dan juga anak didik kami, ya Allah. Ya Allah, berkailah semua ilmu yang kami dapatkan pada kegiatan hari ini, sehingga kami bisa menjadikan suri tauladan dan dalam keluarga maupun masyarakat, serta bisa mengantarkan anak didik kami menjadi anak didik yang berprestasi dan berakhlakul karimah, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berdoa, hanya kepada-Mu kami meminta, dan hanya kepada-Mu kami bersyukur. Rabbana firlana wali walidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Demikian doa yang sudah saya bacakan, mudah-mudahan mengabulkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Suyatno. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia. Semoga dengan doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam kita penerimaan kita, pengamalan kita atas ilmu yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu Bapak guru hebat madrasah, untuk selanjutnya sebelum kita tutup kita akan melakukan foto bersama. Dipersilahkan untuk bersiap membuka kameranya masing-masing. Ya. Dan buka masker ya. Ya, mangga Bapak Ibu dibuka videonya. Mangga Ibu Bapak dibuka. Kita ada 4 layer ya. Dibuka dan yang terbaik. Ya, baik. Itu layar pertama dulu. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layer ketiga. Punten cangkel ya Ibu. 1, 2, 3. Layer terakhir. Yang belum buka tidak apa-apa ya. Ya, 1, 2, 3. Kasih. Boleh bersantai kembali duduknya. Ya, baiklah hadirin rahimakumullah. Acara demi acara telah selesai. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah setia seluruhan rangkaian acara kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat hari ini. Marilah Ibu Bapak semua kita tutup bersama acara webinar ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Izin please. Sudah saya end ya Pak Ketua ya. Acan absen. Hilap. Iya. Terima kasih. Apa yang belum absen diisi link absennya ada di room chat ya. Kakak terima kasih Jinlab ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya minta jangan mengganggu saya.